Baik, jadi hari ini kita lanjutkan materi tentang simulasi Monte Carlo. Jadi simulasi ini berperan sangat penting dalam mengetahui bagaimana suatu sistem gitu ya bekerja. Yang paling sederhana adalah misalnya melakukan simulasi tentang misalnya data nilai ekstrim, kemudian data-data finansial, atau membuat simulasi tentang suatu model gitu ya, model regresi, katakanlah seperti itu yang paling sederhana, yang kita bisa pelajari berdasarkan sifat-sifat stokastik dari bilangan acak yang kita bangkitkan gitu. Dan ini kita akan membicarakan ini ada dua topik penting. Jadi yang pertama itu adalah metode terima tolak atau accept reject, dan yang berikutnya adalah metode transformasi umum. Oke, nah kalau sebelumnya kita membicarakan, jadi mungkin minggu lalu, 2 minggu lalu, 3, mungkin hampir 4 minggu yang lalu ya, mungkin 1 bulan yang lalu ya, udah nggak terasa. Jadi kita membicarakan bagaimana membangkitkan bilangan acak. Ya, jadi yang pertama, kalau kita review lagi sekilas ya. Jadi yang kunci dari membangkitkan bilangan acak itu, ya, jadi bilangan acak adalah bukan suatu yang betul-betul acak sebenarnya gitu ya, itu yang ingin saya tekankan. Karena hasil dari bilangan acak itu adalah merupakan eksekusi atau hasil eksekusi dari suatu algoritma yang sifatnya deterministik gitu sebenarnya. Tapi bilangan yang dihasilkan tersebut lolos dari uji statistika tentang keacakan distribusi tertentu gitu ya. Jadi yang pertama poinnya adalah kita bisa membangkitkan bilangan acak seragam. Yang pertama adalah membangkitkan bilangan acak seragam atau uniform. Nah, kalau kita bisa membangkitkan bilangan acak seragam, maka membangkitkan bilangan acak yang lain itu otomatis akan bisa juga, karena dasarnya adalah ini. Yang pertama di sini adalah seragam atau uniform pada interval ini 01. Oke. Nah, ini ada beberapa algoritma yang saya berikan salah satu contoh yang dulu sering dipakai, namanya RANDU atau run uniform gitu ya, yang merupakan pembangkit bilangan acak yang populer dipakai pada era puluhan tahun yang lalu, tetapi itu ada kelemahannya karena periodenya sangat pendek, jadi berulang lagi setiap berapa digit gitu, diulang lagi gitu ya. Nah, yang kita inginkan adalah bilangan acak itu pasti akan berulang karena dihasilkan oleh algoritma yang memiliki periode yang sangat panjang, yang kalau dalam Inggrisnya disebut astronomical time. Jadi waktunya sangat panjang, bisa jadi lebih dari 1 miliar kan gitu ya, 10 pangkat sekian. Dan kita lihat itu dalam algoritma misalnya mesin twister gitu ya. Mesin twister ini akan membangkitkan bilangan acak yang memiliki periode yang sangat panjang dan cukup untuk kebutuhan saat ini gitu. Ini yang dipakai oleh R dan software-software lain barangkali ya. Yang jelas R menggunakan itu salah satunya. Oke. Nah, kalau kita bisa membangkitkan bilangan acak uniform 01, dan kemudian yang kedua, kita ingin membangkitkan dari suatu bilangan acak X dengan fungsi distribusi kumulatif fx yang invertible ya, maka otomatis kita bisa melakukan bilangan acak ini dan ini hasilnya eksak gitu. Nah, kalau kita mempunyai fungsi distribusi kumulatif dan invertible, jadi bisa cari inverse-nya dan memiliki solusi analitik maksudnya, jadi bisa kita nyatakan sebagai misalkan kalau kita nyatakan dalam U sama dengan misalnya X kuadrat plus akar apa gitu, atau bentuk lain dan X atau apa gitu. Nah, ini cara yang sudah kita pelajari ya. Jadi ini yang pertama dan kedua. Oke. Nah, pada kebanyakan kasus yang kita pelajari dan juga
pada kasus-kasus lain, terutama distribusi yang lain, metode ini tidak selalu memungkinkan bagi kita untuk untuk kita gunakan gitu. Tidak selalu kita bisa menggunakan metode ini. Jadi yang saya maksud adalah yang kedua ini. Ya, yang pertama sudah otomatis pasti harus ada gitu ya. Nah, ini yang jadi masalah. Oke. Nah, dua teknik yang bisa digunakan tidak merupakan kelanjutan dari yang lain gitu. Yang pertama adalah ketika kita tidak mempunyai tidak tahu cara membangkitkan bilangan acak ini, tapi kita bisa memiliki suatu densitas yang disebut dengan densitas kandidat dan nanti ada densitas proposal gitu. Kemudian berikutnya ada menggunakan teknik yang disebut dengan metode transformasi. Nah, metode transformasi ini merupakan salah satu bagian dari metode dalam statistika, ya transformasi variabel kalau kalian ingat materi itu dalam statement ya. Jadi di sini bisa kita, jadi saya akan berikan ilustrasi di sini misalnya, ya kalau misalkan di sini, misalkan saya mempunyai X itu memiliki sebaran normal 0,1. Dan kita tahu bahwa Y yang sama dengan misalnya X kuadrat, ini akan berdistribusi Q kuadrat, gitu ya, Q kuadrat dengan target bebas 1. Itu misalnya. Nah, artinya saya bisa membangkitkan bilangan acak Q kuadrat hanya dengan membangkitkan bilangan acak normal 1 dulu. Jadi tinggal dikuadratkan, maka itu adalah Q kuadrat dengan target bebas 1. Nah, itu maksud metode transformasi di sini. Atau misalnya bentuknya begini. Kalau kita ingat lagi, ya, distribusi misalnya, karena misalnya ya misalnya Y, jadi X1 sekarang misalnya X1 normal, X2 juga normal, X2 juga misalnya normal 0,1, misalnya seperti ini, normal 0,1. Maka kalau Y yang merupakan penjumlahan dari X1 plus X2 ini juga akan menyebar normal, normal. Ya, sama-sama menyebar normal. Jadi kita bisa menggunakan ini atau bentuk-bentuk yang sudah kita pelajari dalam statistika matematika yang bentuk transformasi. Masih banyak bentuk yang lain. Nanti kita lihat sekilas ya beberapa yang kita bisa gunakan. Nah, sekarang metode yang akan kita bahas terlebih dahulu lah ini, step reject. Ini maksudnya apa? Ya, jadi tatkala kita mempunyai ingin menyimulasikan suatu pembaca ya dengan fungsi distribusi kumulatif fx dan ternyata distribusi kumulatif ini tidak invertible ya, tidak invertible sehingga kita tidak mempunyai inverse. Terus bagaimana caranya gitu ya? Oke. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa pada awal kita membicarakan ini LCG, emisi distribusi lain yang sudah saya singgung sekilas dan menggunakan metode ini ya. Nah, jadi saya ingin menekankan lagi bahwa metode transformasi inverse ini atau balikan ini tidak bisa diterapkan pada semua distribusi ya. Banyak distribusi yang tidak bisa kita cari inverse-nya gitu ya, atau kalaupun mencari inverse-nya harus melalui integral numerik misalnya gitu ya. Dan solusi-solusi lain yang memerlukan bantuan komputer biasanya gitu. Nah, oleh karena itu kita memerlukan metode ini yang salah satunya adalah metode step reject ini yang termasuk dalam kategori metode tidak langsung atau indirect methods ya. Nah, metode ini apa? Secara konseptual itu membangkitkan pembaca kandidat ya, dan hanya akan menerima apabila melewati suatu pengujian tertentu. Nah, apa maksudnya? Jadi saya akan berikan ilustrasi terlebih dahulu sebelum kita membicarakan
bagaimana mengatakan suatu densitas itu adalah suatu kandidat atau tidak. Nah, misalkan kita ingin melakukan simulasi terhadap suatu fungsi densitas peluang yang kurva densitasnya misalnya seperti ini. Oke. Nah, bagaimana cara saya melakukan simulasi terhadap ini sedangkan saya tidak mempunyai input. Jadi Mohon maaf Bapak, suaranya tidak terdengar.
Maaf tadi saya tiba-tiba ada ini ya, ada sedikit kendala teknis. Wifi-nya tiba-tiba langsung disconnect. Oke, jadi metode terima tolak ini saya ulangi. Jadi bagaimana kita memikirkan bilangan acak dengan densitas yang akan kira-kira bentuknya kalau kita plot seperti ini, tetapi kita tidak mempunyai inverse dalam bentuk tertutup atau dalam bentuk analitik gitu. Jadi yang kita harapkan misalnya E pangkat X sama dengan E pangkat U dan seterusnya. Nah, tetapi misalnya di sini kita memperoleh bentuk yang tidak harus disesuaikan secara numerik gitu ya. Masih ada X-nya di sebelah kanan dan seterusnya. Oke. Jadi metode terima tolak ini bisa kita secara konsep begini. Jadi kalau saya ingin mendapatkan densitas seperti ini tadi, dan saya tinggal mengusulkan mempunyai suatu densitas lain yang memiliki support yang sama. Jadi dengan kata lain katakanlah sementara ini. Maaf Pak, Ya. slide-nya belum terlihat Pak. Maaf, saya pikir masih share tadi ya. Aduh. Oke, saya ulang ya. Terima kasih ya telah diingatkan karena saya pikir tadi sudah langsung. Oke, udah bisa dilihat sekarang? Bisa ya? Sudah Pak. Oke, yap. Ya, oke. Saya ulangi ya. Jadi andai kata kita ingin menyimulasikan densitas yang katakanlah berbentuk seperti ini, ya. Kita tidak memiliki inverse atau balikan dalam bentuk analitik, misalnya X sama dengan E pangkat U atau X sama dengan U pangkat setengah, atau X sama dengan ln U atau apa gitu ya. U-nya itu bilangan acak 01 kan gitu. Itu yang sudah kita pelajari dalam teknik fungsi distribusi. Nah, dan salah satu kelemahan dari metode transformasi ini adalah tidak bisa dilakukan pada semua distribusi ya. Dan kita akan menggunakan metode yang salah satunya, metode indirect ini atau metode tak langsung ini adalah metode terima tolak atau accept reject. Ya, jadi pada dasarnya kita ingin memakai pembaca kandidat dan hanya akan diterima melalui suatu pengujian tertentu. Apa maksudnya? Jadi gini, saya akan ini dulu. Oke. Ya, asumsikan jadi saya akan saya gambar ulang lagi satu densitas yang ingin saya simulasikan ini. Jadi ini saya ingin simulasikan ini. Nah, saya berikan nama ini F. Saya namakan F. F ya. Jadi yang saya sebut dengan densitas di F ini densitas target. Oke. Nah, karena saya tidak bisa menyimulasikan tadi dengan metode transformasi inverse, kita akan berupaya bagaimana cara menyimulasikan dari densitas target ini. Nah, di lain pihak kita misalnya punya densitas lain yang memiliki support. Nah, support jadi support yang sama. Katakanlah namanya G. Nah, G itu bentuknya misalnya seperti ini. Nah, lebih besar dikit dari F seperti ini. Oke. Jadi lebih besar dari F gitu. Katakanlah seperti itu. Nah, G ini saya namakan densitas kandidat atau instrumental. Oke. Nah, jadi F dan G ini syaratnya untuk metode terima dan tolak ini, FG memiliki support yang sama. Maksudnya support yang sama itu apa? Jadi daerah F dan G itu nilai apa namanya X-nya atau variabel AC-nya itu memiliki katakanlah kalau kita sementara kita gunakan istilah domain dulu, domainnya sama gitu ya. Jadi contoh misalnya saya akan tulis di sini misalnya
uh, fx itu kan misalnya eksponensial 1/exp eksponensial dengan parameter katakanlah a gitu. Nah ini kita tahu x-nya kan terletak antara 0 sampai tak beringa ya, atau begini. Oke. Nah, gx misalnya adalah distribusi gamma yang lain ya, yang lain gamma alpha, beta AB, x-nya juga itu adalah dari ini x time, dan memang kita tahu bahwa eksponensial adalah kejadian khusus atau distribusi khusus dari distribusi gamma dengan parameter tertentu kan gitu. Oke. Jadi gamma AB dengan distribusi gamma dengan parameter AB juga memiliki support yang sama. Jadi ya support yang sama itu adalah ini 0 sampai tak hingga, ini 0 sampai tak hingga. Ini yang kita bisa gunakan. Nah, oke, sekarang ke ilustrasi ini saya akan perbesar lagi sedikit gambar ini untuk memberikan. Jadi katakanlah ini F, jadi saya akan berikan tanda ini. Ini F, ini G. Nah, andai kata saya melakukan scatter plot dulu ya, untuk memberikan ilustrasi ya. Scatter plot ini yang akan kita ambil apa namanya, berdasarkan hasil scatter plot ini kita ambil keputusan misalnya apakah dia masuk F atau G gitu. Jadi begini, kita bangkitkan G karena G kita tahu ya, G kita tahu tadi. Jadi syarat lain dari densitas kandidat ini adalah ini kita bisa simulasikan. Jadi menyimulasikan F dengan menyimulasikan dengan bantuan G yang kita bisa simulasikan tentu saja ya. Jangan dengan yang tidak disimulasi, yang tidak bisa kita simulasikan gitu. Jadi catatan penting di sini adalah G bisa disimulasikan. Nah ini. Jadi F target densitas yang ingin kita simulasikan, G adalah densitas kandidat atau instrumental disebut ya. Dan tentu saja artinya di sini bisa disimulasikan. Jadi kita tahu cara menyimulasikannya ini. Oke. Nah, misalkan sekarang G-nya tadi gamma, ini F-nya itu tadi eksponensial. Kita sama-sama supportnya sama. Jadi F dan G memiliki support yang sama. Nah, kalau misalnya kita melakukan simulasi, ya, karena scatter plot sebelum nanti kita buat histogram, karena jatuh di sini, ya tanda plus ini, katakanlah ini ya saya buat tanda. Jadi yang saya simulasikan itu adalah G sebenarnya. Yang G, nanti dengan bantuan konstanta tertentu, kita bisa menolak atau menerima gitu poinnya. Jadi gini, G. Nah, saya buat tanda plus juga. Jadi scatter plot ini, katakanlah begini ya. Ini banyak tentu saja tidak hanya yang saya tulis begini ya. Nah, ini misalnya. Oke. Nah, kita akan melihat dengan analogi sederhana, berarti kalau saya ingin menyimulasikan F, tentu saja semua tanda, kalau ini saya anggap tanda plus tadi, tentu saja semua tanda plus yang ada pada grafik F ini kan, gitu. Ya. Ini yang merupakan realisasi dari densitas F, atau simulasi dari densitas F. Jadi saya akan mensimulasikan F juga kalau begitu kan gitu. Jadi dari sini, dari G, yang di luar nanti garis atau kurva densitas F ini atau garis katakanlah fungsi F ini itu kita tolak gitu ya. Jadi kalau saya sekarang arsir misalnya, jadi semua daerah titik-titik yang ada pada daerah yang diarsir ini kita tolak. Jadi ditolak. Ini diterima. Itu ya.
Oke, jadi yang diterima inilah yang akan kita gunakan nanti. Ya, yang ini yang diterima ini yang kita gunakan nanti. Oke, accept yang kita terima adalah ini, yang di accept yang ini. Oke, sebagai simulasi dari F gitu. Ya, tentu saja sekali lagi catatannya satu, F dan G memiliki support yang sama. Kemudian G kita bisa simulasikan. Oke, seperti itu. Jadi saya akan balik lagi ke sini. Nah, jadi G kita simulasikan, kemudian nanti kita tinggal menentukan bagaimana kriteria penolakan ini, gitu ya. Kriteria penolakannya seperti apa? Kriteria penolakannya seperti apa, gitu ya. Nah, nanti kita lihat seperti bagaimana cara kita menolak ini. Ya, oke. Jadi saya akan ulangi lagi metode terima tolak ini atau accept reject ini hanya memerlukan pengetahuan kita tentang bentuk fungsional densitas F yang kita ingin cari, yang kita sebut sebagai densitas target, dan G yang kita sebut sebagai densitas instrumental atau densitas kandidat, gitu, kandidat. Ya, yang G yang lebih mudah disimulasikan pastinya ya, jangan menyimulasikan sesuatu yang tidak bisa disimulasikan gitu ya. Jadi G-nya juga tidak bisa, meskipun supportnya sama, tidak bisa atau sulit, ya sama saja tidak membantu gitu ya. Jadi densitas G itu mudah disimulasikan atau bisa disimulasikan, saya katakan sini. Oke. Nah, melalui densitas G lah yang nanti perubahan ini akan dibangkitkan. Oke, seperti itu idenya. Nah, bagaimana cara menentukan fungsi G ini? Jadi yang pertama, supportnya sama atau kompatibel. Artinya kalau Gx-nya positif, maka Fx-nya juga positif. Kemudian, terdapat suatu konstanta C dengan catatan bahwa Fx dibagi Gx, jadi rasio antara Fx dan Gx itu lebih kecil dari atau sama dengan C untuk semua X. Oke, jadi yang rasio dari densitas target per densitas kandidat itu lebih kecil dari suatu konstanta C gitu. Oke. Nah, dalam hal ini X dapat disimulasikan sebagai berikut. Jadi pertama, bangkitkan dulu Y berdistribusi atau menyebar dengan sebaran G. Oke. Secara independen, jadi bangkitkan dulu. Kemudian yang berikutnya, bangkitkan U seragam 01. Jika U lebih kecil dari C kali FY per GY, maka X sama dengan U. Jadi X adalah hasil dari simulasi bilangan acak tadi, gitu. Nah, yang ingin kita cari. Jika ini tidak dipenuhi, abaikan Y dan U dan kita ulangi lagi. Ya. Jadi kalau kita nyatakan secara algoritma seperti ini. Jadi bangkitkan Y dengan sebaran G yang bisa kita bangkitkan tentu saja ya. Kemudian bangkitkan U yang memiliki sebaran uniform 01. Dan kita terima X sama dengan Y, ya, yang dari kita bangkitkan tadi, yang Y tadi, jika U-nya lebih kecil dari FY per C kali GY. Ya. Nah, jadi per C kali GY. Ya, mungkin saya kurung untuk memperjelasnya, per C kali GY. Oke. Jika tidak, kembali ke langkah 1. Jadi bangkitkan lagi. Oke. Nah, menentukan C-nya seperti apa? Ini yang kita akan bicarakan nanti. Oke. Nah, kita akan membangkitkan bilangan acak dari distribusi misalnya beta dengan parameter 22. Beta 22 gitu ya. Parameternya sudah jelas. Beta 22. Kalau kita lihat kembali, fungsi densitas peluang beta bisa kita nyatakan seperti ini. Beta dengan parameter alpha beta. Jadi Fx alpha beta seperti ini, seper beta
per B kali alfa, beta. Jadi B itu adalah fungsi beta. Kali X pangkat alfa minus 1, kali 1 minus X pangkat B, beta minus 1. Nah, X-nya itu antara 0 sampai 1. Ya. Alfa lebih positif dan beta positif. Jadi sekali lagi B alfa beta itu sama dengan gamma alfa kali gamma beta per gamma alfa plus beta. Nah, ini beberapa sifat fungsi gamma yang sedikit untuk saya ingatkan kembali. Gamma alfa per 1 sama dengan alfa kali gamma alfa untuk alfa positif, dan untuk sebarang bilangan bulat n positif berlaku gamma n sama dengan n minus 1 faktorial. Oke, serta gamma 1 sama 1 dan gamma setengah sama dengan akar pi. Ya, ini beberapa ini. Tadi kita fokus ke bagaimana kita mencari sekarang support atau pendukung dari yang densitas yang bisa kita bangkitkan. Jadi kita lihat beta. Ya, beta seperti ini. Jadi seper B alfa, beta, X pangkat alfa minus 1 kali 1 minus X pangkat beta minus 1. Ya. Ya. Ya, di sini kita bisa menggunakan apa? Apa yang kita pilih di sini? Nah, di sini kita bisa memilih apa supportnya apa. Jadi kalau kita lihat ini beta, distribusi beta berada pada 0,1 ya. 0,1. Jadi kita bisa menggunakan apa? Uniform ya. G-nya karena kita tahu cara menyimulasikan uniform. Jadi kita bisa menggunakan uniform. Jadi kandidat atau proposalnya G X ini uniform 0,1 ya. Jadi karena ini akan berada sama X. Oke, seperti itu. Ingat, pada kasus kontinu karena lebih kecil sama dengan atau lebih kecil itu tidak pengaruh ya, karena peluang pada titik itu 0, itu tidak masalah. Jadi ini sama dengan, kalian tulis atau ini sama dengan, itu tidak masalah. Ya, oke. Jadi di sini GX uniform 01 kita tahu cara menyimulasikan ini gitu ya. Dan kita akan memilih kandidat atau proposal ini karena supportnya sama ya. Ya, sekali lagi kalian bisa boleh tulis begini 01 begitu sama dengan ini sama ya. Dan kita tahu bahwa distribusi beta secara dalam teori statistika matematika 1 dalam transformasi variabel itu salah satu realisasi dari fungsi beta pada alfa sama dengan 1 dan beta sama dengan 1 itu adalah apa namanya? Uniform ya, uniform atau seragam gitu ya. Coba saja di sini ya. Jadi kalau alfanya 1 berarti kan X pangkat 0 kali 1 minus X pangkat 0 jadi 1 ya. Jadi densitas uniform 01 adalah 1 sendiri kan gitu. Oke, jadi spotnya sama. Jadi kita gunakan apa? Gunakan densitas proposal ini G uniform 01 atau uniform seragam atau standar uniform. Jadi uniform pada 01 disebut dengan uniform baku atau uniform standar atau standar uniform. Oke. Nah, di sini X sama 0 bisa sama dengan X bisa sama dengan. Jadi pendukungnya sama. Ini yang bisa kita gunakan sebagai kandidat atau proposal. Oke. Nah, sekarang kita tinggal mencari rasio nanti ini FY dibagi CGY. C-nya berapa gitu ya. Oke. Untuk menentukan nilai konstanta terkecil C, sedemikian hingga nilai Fx dibagi Gx lebih kecil sama dengan C, ya. Kita bisa menggunakan apa yang sudah dipelajari dalam kalkulus untuk mencari maksimum dari nilai dari rasio. Oke, kita lihat dulu. Sedikit agak loncat sepertinya di sini. Kita uraikan aja dulu beta 22 itu seperti apa bentuknya ya. Jadi beta 22 Fx-nya seperti apa gitu ya. Fx, kalau kita tulis mengikuti simbol 2 ini, alfanya 2, betanya 2 kan gini ya. Ya, jadi saya tulis ini seper B 2,2 X pangkat 2 dikurangi 1 minus X pangkat 2 dikurangi 1.
sorry. Beta 22. Ya. Oke, ini sepertinya ada salah. Oke. Ini harusnya beta 23, bukan beta 22, 23 mungkin ya, bukan beta 2. Oke, saya coba saya lihat dulu apakah beta 23 maksudnya. Ini akan sama dengan seper jadi bagi B. Nanti kita hitung berarti B23 kalau begitu harusnya. Coba kita lihat dulu. B23. Coba lihat apakah saya salah ketik itu. Oke, coba lihat dulu. B22 kali X, ya X pangkat 2 X pangkat 1 kali 1 minus X pangkat 3 dikurangi 1, 2. Ini. Oh, 1 minus X pangkat 3 berarti oke, ini sepertinya saya salah ketik lagi. Ini sepertinya mungkin harusnya 4. Ya. Coba saya cari. Saya baru sadar ini. Ya. Harusnya 4 barangkali kalau gitu. 4, karena dikurangi 1. 4. Ini 4 barangkali. Coba lihat dulu. X pangkat 2 minus 1, 1 minus X, 3 minus 1. Dikurangi 1, ini pangkat 3. Nah, seper beta, beta, B24, berarti apa? B24, jadi seper B24 akan menjadi, kalau kita balik seper B24 berarti gamma A plus B per gamma A gamma B, ya. Oke. Ya, gamma saya tulis gini, gamma A plus B gamma 6 dibagi gamma 2 kali gamma 4. Oke, kita menggunakan sifat-sifat fungsi gamma karena ini bulat, jadi bisa kita gunakan ini. Gamma n sama dengan n dikurangi 1 faktorial. Jadi gamma 6 itu akan sama dengan 5 faktorial dibagi gamma 2 dikurangi 1 faktorial. Kemudian gamma 4 sama dengan 3 dikurangi 1. Gamma 4 sama dengan n minus 1, jadi 3 faktorial. 3 faktorial. Ini sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial. 1 faktorial 1 dibagi 3 faktorial. Oke, ini sama dengan, ya, benar, 20. Ya, 20. Oke, jadi ini saya ganti, ini memang salah berarti. Soalnya yang salah ketik ini. Ini harusnya 4 ya. Oke, beta 24. Nah, sehingga densitasnya menjadi ini. Jadi 20 kali X, 20 ya, 20 kali tadi ini ya, seperti beta. Sorry, ini bukan beta 24 ya. Sama dengan 20 kali X kali 1 minus X pangkat 3. Oke. Jadi densitasnya ini ya. Jadi beta 24 ya. Beta 24. Oke, beta 24. Densitasnya ini dibagi 1 ya. Sebenarnya ini dibagi 1. Jadi uniform 01 tadi ini ya. Yang di sini
ini dibagi 1. Jadi biar kelihatan bahwa ini ada pembagian dengan 1.
Bisa dengar suara saya? Halo? Halo? Bisa dengar suara saya? Bisa, Iya, Pak. saya ada gangguan tumben nih, karena mungkin sore ya, mungkin harus istirahat kayaknya ya. Maaf ya, agak sedikit ini. Ya, saya ulangi lagi mana tadi ya. Share content. Baik, tadi sempat terputus, mohon maaf ya. Jadi, ya, bentar dulu. Oke, jadi maaf, apakah tadi sudah sampai di sini belum ya? Coba tolong respon. Halo, tolong respon saya. Apakah tadi sudah sampai di sini? Saya soalnya terputus tadi. Nah, ini gimana Sudah, ini? Bapak. Sudah dari ini ya? Ampun, Pak. Oke, baik. Ya, jadi saya ulangi, jadi fx by gx, gx-nya 1 ya, tadi uniform kita pilih, sorry, uniform, ya, uniform 01. Jadi ini densitas beta. Kemudian gimana cara mencari nilai maksimum? Jadi turunkan ya, turunnya ini, nanti boleh dicek ya, turunan dari 20x kali 1 minus x pangkat 3 ini. Kemudian samakan dengan 0, kan itu ya cara mencari nilai maksimum. Akan menghasilkan nilai maksimum pada saat x sama dengan 1/4. Ya, kira-kira seperti ini. Ini grafik dari 20 kali x kali 1 minus x pangkat 3. Ya, nilai maksimumnya ada di sini. Ya, nilai maksimumnya ada di sini. Yang saya beri sorot warna hijau ini ya. Itu nilainya pada titik x sama dengan 1/4 atau 0,25 di sini kira-kira ya. Jadi rasio fx dx kita bisa plot, nanti tinggal dicari titik yang maksimum di sini. Jadi kita bisa plot, jadi gambar dulu x-nya, S vektor sequence dari 01, banyak titik yang kita plot, curve, jadi gambar kurva 20 kali x kali 1 sampai 3, absolute line vertikal pada titik V sama dengan 0,25, line type LTY2 itu untuk membuat garis ini putus-putus, points, titik, berikan titik pada 0,25 dan ini nilai maksimum tadi, 135/64. Oke, oh sorry. Selanjutnya kita peroleh fx per gx akan lebih kecil dari 20 kali. Nah, sekarang kan kita peroleh tadi nilai maksimum terjadi pada saat x sama dengan di sini ya. Pada x sama dengan 1/4. Nah, sekarang tinggal kita masukkan kembali yang buat maksimum ke rasio dari fx bagi gx nanti ya. Oke, sekarang gimana? Jadi fx gx lebih kecil dari 20 kali x, x-nya 1/4 tadi, 1 minus x, 1 minus 1/4 sama 3/4 pangkat 3. Jadi fx per gx akan lebih kecil sama dengan 135, jadi kalikan ini per 64. Ya, jadi inilah C yang kita cari. Oke. Dengan demikian fx dibagi C kali gx ya sama dengan, jadi per C-nya adalah 64/135. Nanti kalikan 20 ya. Ya 20 per ini 135 nanti sama dengan 256/27 kali x kali 1 minus x pangkat 3. Jadi ini lebih kecil dari ini dia. F dibagi C gx. Nah, bagaimana kita menyimulasikan ini, coding ini seperti apa? Oke, ini. Nah, kalau kita melakukan simulasi itu, jadi kurang lebih template-nya seperti ini ya. Jadi kita tinggal ganti-ganti kasus saja biasanya. Jadi cukup ini menggunakan loop while, nanti saya jelaskan dulu. Simulasikan bilangan acak dari fungsi densitas peluang fx sama dengan 20 kali x kali 1 minus x pangkat 3. Ini fx-nya. Rasionya kita hitung tadi C 135/64. Dan fx dibagi C gx itu nilainya adalah ini 256/27 kali x kali 1 minus x ya. Gitu. Yang ini tadi ya. Oke, kita buat N sama dengan 1000, kemudian K no counter untuk penerimaan. Jadi kita melihat berapa Y numerik N untuk menyatakan Y adalah bentuk dari angka numerik, nanti Y membuat vektor sebenarnya yang berdimensi 1000.
Well, K lebih kecil dari N, ya, ini. Bagikan dulu U uniform 01, X uniform 1, jadi satu saja, satu nilai saja, satu nilai gitu ya. Jika U-nya, nah ini yang algoritma reject dan self reject-nya di sini. Jika U lebih kecil dari 256 per 27 kali X kali saat ini, 1 minus X pangkat 3, ini kurang pangkat 3 ini ya. Yang sini kurang pangkat 3, oke ini pangkat 3 maksudnya sini. Jadi ini maka terima X yang itu sesuai dengan algoritma tadi. Jika ini lebih kecil dari ini F kali Y per C GY itu terima gitu maksudnya ya. Kemudian di sini ya di sini sorry di mana? Di sini kita terima, kemudian terima, kemudian YK, jadi hanya dummy saja Y-nya ini YK, Y ke K gitu akan mendapatkan nilai dari X tadi kan gitu ya. X uniform, jadi terima X dari ini ya, sesuai dengan algoritma tadi. Terima ini. Jadi Y-nya sama dengan Y yang definisi menyebar G tadi. Kemudian terima X, kemudian naikkan counter. Kenapa kita naikkan counter? Agar loop ini bisa jalan ya, sampai nanti dipenuhi K-nya sama dengan N ya, atau lebih besar dari N. Jadi sama dengan N akan berhenti gitu ya. Jadi sementara atau selama K lebih kecil dari N, maka ini akan jalan terus ya. Jadi K plus 1 YK ini. Jadi ini akan tersimpan dalam YK. Ya, ini. Nah, ini histogram dari Y seperti ini. Jadi histogram densitas beta dapat dilihat pada gambar 2. Nah, histogramnya kurang lebih akan seperti ini. Setiap kali bangkitkan tentu saja tidak akan sama persis seperti ini. Ada perbedaan, tidak apa-apa. Tetapi ini kita plot kurvanya dulu. Kurva dari ini. Kurva dari yang warna merah ini ya. Yang warna merah ini adalah densitas beta secara teoritis. Beta 24 tadi. Nah, kalau semua sebagian besar nanti akan berada pada ini, pada kurva ini, berarti apa yang kita simulasikan sudah benar. Gitu. Ya, kalau berlawanan arah itu pasti salah. Jadi misalnya kurva densitasnya begini, tapi histogramnya sebaliknya begini ya. Berlawanan arah gitu ya misalnya ya. Misalnya begini. Kalau kita dekati gini. Jadi ini sudah nggak nyambung ya, jadi pasti salah. Kalau harusnya secara input teori begini. Oke? Nah, bagaimana kita oke, sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan dulu? Apakah ada yang tidak dipahami? Saya yakin ada yang tidak pahami. Ya. Ada yang kurang jelas? Kira-kira perlu saya jelaskan dulu? Ini sebelum saya lanjutkan dengan contoh berikutnya, nanti kita akan coba langsung ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Oke. Masih mencoba memahami, baik ya. Jawabannya klasik ya. Masih membaca, masih memahami ya. Jangan kelamaan ya, kalau memang tidak bisa silakan di ini ya. Jadi jangan Oke. Baik. Sebelum nanti kita coba ya. Ya, sekarang kita coba kita lihat contoh berikutnya. Nah, contoh perubahan acak normal mutlak. Nah, apa maksudnya perubahan acak normal mutlak? Jadi perubahan acak normal mutlak atau absolute normal ini adalah suatu perubahan acak yang hanya mengambil ini ya. Nilai dari positif aja, 0 sampai tak berhingga. Jadi bentuk densitasnya seperti normal, cuma hanya diambil separuh. Jadi ada 2 per akar 2pi E pangkat minus X kuadrat per 2. Ya. Nah, di sini kita lihat densitas normal mutlak ini, normal atau absolute normal ini hanya mengambil nilai ini. Ya.
Jadi salah satu densitas kandidat yang kita bisa gunakan apa? Eksponensial bisa, gamma bisa. Jadi yang eksponensial yang mudah, dan ini kita bisa cari inverse-nya ya. Gitu. Jadi Gx kita gunakan eksponensial E pangkat minus X karena ininya sama ya. Jadi yang menjadi poin penting di sini ya, ininya harus sama ya. Supportnya, seperti yang saya katakan tadi, support itu adalah sebenarnya nilai X yang membuat fungsi densitas peluang itu bernilai non negatif ya, tidak boleh bernilai minus gitu ya, jadi harus 0 atau lebih besar dari 0. Pada beberapa kasus juga positif gitu ya. Nah di sini supportnya adalah 0 sampai tak beringat, jadi udah sama antara 7 dan 8, jadi ini kita bisa gunakan sebagai kandidat ya, densitas kandidat. Jadi kita akan mensimulasikan ini F. Jadi ini yang akan kita simulasikan menggunakan G. Ya. G yang akan kita gunakan untuk mensimulasikan F gitu ya. Oke, gimana caranya? Jadi rasionya cari dulu Fx dibagi Gx. Fx dibagi Gx berarti ini F dibagi Gx, jadi 2 per ini. Jadi ini bisa kita sederhanakan, jadi 2 per akar 2pi disederhanakan menjadi akar 2pi. Akar dari 2 per pi, jadi E pangkat X minus X kuadrat, jadi X ini dibawa ke atas, ya kan, jadi F dibagi G, jadi ini akan menjadi E pangkat minus X yang di bawah menjadi E pangkat X kan, gitu ya, kali 2 akar 2 pi E minus X kuadrat per 2 gitu. Jadi itu sama dengan E X minus X kuadrat. Kapan akan mencari kapan fungsi ini maksimumnya kapan? Maksimumnya kapan? Gitu kan pertanyaannya. Kapan ini maksimum? Ya pada saat ini akan mencapai maksimum pada saat nilai X juga memaksimumkan X kuadrat minus ini X kuadrat per 2. Oke. Di sini kurang 2 saya ini sini. Per 2 ya. Oke, X kuadrat per 2. Jadi X minus X kuadrat per 2 ini juga maksimum. Nah, kapan terjadi? Nah, ini terjadi pada saat X sama dengan 1. Ya, pada saat X sama dengan 1 ya. Jadi pada saat X sama dengan 1. Oke, oleh karena itu ambil C sama dengan maksimum dari Fx per Gx, jadi X-nya sama dengan 1, jadi masukkan F1 per G1, jadi maksimum dari F1 per G1 sama dengan ini, akar 2 kali E pangkat 1, E pangkat 1 per Pi. Oke, nah inilah menjadi rasio nanti ya, jadi kalau kita lihat di sini. Inilah rasio dari rasio Fx per Gx, nilai maksimum ada di sini. Ya, saya sorot tadi. Jadi rasio dari 2 per akar pi E pangkat minus X kuadrat per 2. Ya, maksimumnya ada di sini. Oke, kita lihat sekarang, ini kita buat grafik yang tadi ya, sebenarnya plot X itu pi pangkat X bla bla bla, live ini absolute line pada V sama dengan 1, absolute line pada horizontal H sama dengan 0, V sama dengan 0, jadi hanya membuat garis ini ya, garis vertikal ini dan horizontal ini pada titik 0, ya. Kemudian kita ambil titik poin 1, karena pada maksimumnya 1 tadi ya, 2 kali XP 1 per pi pangkat setengah, akar dari itu ya. Jadi untuk memplot ini titik ini. Oke. Sekarang kita hitung Fx per Cgx sama dengan E pangkat ini ya, X minus X kuadrat per 2 minus 1 minus setengah ya. Dari sini tadi ya. Minus setengah, ini kalau kita jadikan
atur suku-suku yang sama akan menjadi minus dari x kuadrat minus 1 kuadrat per 2. Jadi E pangkat minus x minus 1 kuadrat per 2. Oke, kita lakukan yang tadi, kode yang tadi kita lanjutkan. Jadi K sama dengan 0, Y numerik N, Y N sama seperti ini 1. Nah, tetapi di sini ingat, kalau tadi kita menggunakan contoh G-nya tadi uniform, sekarang X-nya bukan uniform, tapi bilangan acak eksponensial. Jangan gunakan uniform di sini ya. Karena apa? Karena GX-nya, kandidatnya adalah eksponensial ini. Bukan uniform ya, jangan harus disesuaikan. Oke, uniform. Ini kemudian jika U lebih kecil, nah rasio ini kita cari rasio dari ini tadi F per CGX. C-nya tadi adalah ini ya, ingat C-nya tadi adalah ini, akar dari 2 kali E, XP1 itu sama dengan E ya, dalam notasi biasa per Pi. Kemudian kalau kita masukkan akan menjadi ini. Oke, masukkan U lebih kecil dari E pangkat minus ini, terima X. Jadi naikkan counter ini sama. Yang perlu kita perhatikan adalah kode yang di sini dan ini yang kita perlu hitung ya. Lainnya sama ya. Kemudian kita lihat histogram dari Y, break sama dengan Scott untuk data yang banyak. Waktu curve ini kurva dari yang kita ingin simulasikan tadi adalah ini, bukan rasionya tapi ini ya, 2/2 pi ini ya. E pangkat minus ini. Untuk mengetahui bahwa ini adalah densitas sebenarnya kan gitu. Oke, itu 2/2 pi kali E pangkat minus 2/2. Kalau ini hanya elemen penambahan warna dan seterusnya. Untuk kosmetik aja ya. Jadi ini, nah ini kurva densitas sesungguhnya yang warna biru. Nah ini yang hasil dari kita pada saat kita membagikan bilangan acak. Jadi kurang lebih sudah mendekati, jadi harusnya benar yang kita lakukan. Gitu. Oke, ada beberapa yang berulang slide-nya. Oke, saya pikir ada yang saya akan ini mungkin kayak ini. Oke, baik, sebelum kita lanjutkan dan kita mungkin mencoba, nanti apakah ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak? Yakin? Oke. Ya. Baik, saya lanjutkan saja dulu ya. Saya nggak tahu nih apakah kalian sudah mabuk atau benar sih tidak ya. Saya sih berpikir positif aja. Oke, saya lanjutkan aja. Saya yakin pasti ada pertanyaan, tapi mungkin gimana ya, mungkin apa sudah capek atau gimana. Mudah-mudahan sih tidak. Saya harap ya. Ya, metode transformasi kita bisa gunakan dan idenya sudah saya berikan tadi. Jadi kalau kita bisa membangkitkan bilangan acak dari distribusi lain, maka kita bisa membangkitkan distribusi dari beberapa acak yang kita inginkan. Asalkan kita tahu teorinya gitu ya. Jadi misalnya kalau kita ingin menyimulasikan Q kuadrat dengan derajat bebas N, maka simulasikan sebanyak N kali distribusi Q kuadrat dengan derajat bebas 1 misalnya gitu ya. Atau normal gitu ya. Kalau kita ingin simulasikan, dijumlahkan normal 1 sebanyak N itu akan menjadi Q kuadrat ya, Q kuadrat dengan derajat bebas N gitu dan seterusnya. Oke. Ya. Jadi di sini jadi misalkan Z normal 01, maka V Z kuadrat itu kan menyebar Q kuadrat dengan derajat bebas 1 ini sudah saya berikan tadi. Jadi kalau kita ingin menyimulasikan bilangan acak Q kuadrat 1 sebanyak 1000, maka dengan asumsi kita tahu cara menyimulasikan bilangan normal, maka kita bisa tulis X sama dengan R norm 1000, bilangan acak sebanyak 1000, tinggal kita kuadratkan X, jadi Z sama dengan X kuadrat. Kemudian kita buat histogramnya, histogram break sama dengan Scott misalnya, dan kita lakukan curve, ada kurva densitas dari Q kuadrat dengan derajat bebas 1, D CHI SK, densitas dari Q kuadrat dengan derajat bebas 1 kalau sama 60. Jadi seperti ini.
ini bilangan acak yang kita bangkitkan dari buat histogramnya. Inilah kurva densitas teorinya yang warna biru gitu. Jadi sudah mendekat, sudah sesuai dengan aslinya. Jadi seperti itu yang seharusnya benar gitu. Jadi kita sudah sudah tepat ya, paling tidak menyimulasikan itu ya, hasilnya seperti ini. Contoh berikutnya, jika U sama dengan Q kuadrat dengan derajat bebas M dan V Q kuadrat dengan derajat bebas N saling bebas, maka kita tahu bahwa F U per M dibagi V per N itu akan berdistribusi F dengan derajat bebas M, N. Jadi F dengan derajat bebas MN. Ya. Artinya kalau kita ingin menyimulasikan distribusi F dengan derajat bebas 5, 3 dan 3 ya, bebasnya M-nya 5 dan N-nya 3 sebanyak 1000 misalnya, kita cukup menyimulasikan Q kuadrat ya, Q kuadrat dengan derajat bebas 5 sebanyak 1000, kemudian satu lagi Q kuadrat dengan derajat bebas 3 secara independen ya, saling bebas M dan U dan V-nya. Kemudian kita tinggal bentuk F U dibagi 5, V-nya dibagi 3. Jadi kita akan mendapatkan distribusi F 53 sebanyak 1000. Kita buat histogram. Nah, kalau histogram lebih banyak data yang lebih dari 200 biasanya lebih cocok menggunakan brick sama dengan SOT atau Friedman diakonis gitu. Prob sama dengan true, kemudian curve DF X 5,3 all blue, warna blue. Oke, seperti ini. Ini densitas dari sebentar nih Q kuadrat tadi ya. Harusnya F. Ini F ya, kok malah ya, ini F. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau kita simulasikan seperti ini. Biru, kemudian yang datanya ini yang kita buat histogramnya. Ini secara teori ya, sudah dipenuhi. Kemudian kita juga bisa misalkan menyimulasikan distribusi normal baku atau uniform normal standar gitu, atau normal 01 dengan menggunakan algoritma yang populer digunakan, yaitu algoritma atau transformasi Box-Muller. Jadi jika U uniform 01 dan V uniform 01, dua-duanya saling bebas, kita bagikan secara terpisah pengertiannya. Jadi Z1 sama dengan minus 2 kali log U, log di sini adalah logaritma natural ya, minus 2 log U, cos 2pi V, dan Z2 minus 2 log U kali sinus 2pi V, ini akan merupakan ubah acak normal standar yang saling bebas. Jadi ada dua titik gitu ya. Transformasi ini yang saya sebut tadi Box-Muller. Jadi kita bisa dengan transformasi ini membangkitkan bilangan acak normal sebanyak 1000 misalnya ya. Jadi dari pasangan ini bisa begini. Jadi seperti ini run F100 run uniform 100 yang uniform 500, ini juga 500. Gunakan tadi minus 2 kali log U akar dari itu. Minus 2 log U akarkan, kemudian kalikan cos 2pi V kali sinus 2pi U ya. Kemudian gabung Z-nya si bind, Columbine, X1 dan X2. Kemudian kita buat histogram Z, ya, brick sama dengan spot. Kemudian buat kurva densitas normal standar atau normal baku X01. Ya, akan jadi seperti ini. Ini bentuk densitas normal. Oke. Ya, seperti itu. Oke, ini yang multivariate mungkin saya tidak bahas dulu. Mungkin kita akan coba dulu ya beberapa yang multivariate. Ya, oke. Saya ingin kalian mendemokan dulu. Siapa yang mau jadi yang bersedia mendemonstrasikan di sini? Yang ada akses laptop silahkan. Siapa yang mau menjadi sukarelawan? Ya mungkin sambil nonton drama Korea barangkali. Jam segini biasanya. Oke, siapa yang mau membantu saya mendemokan untuk kita semua? Biar dari kalian kita akan mencoba ini seperti apa gitu. Jadi ikuti aja coding di sini. Ini sekali lagi materinya ada biasanya pada tahun lalu sama, hanya kalau saya compile warnanya beda gitu saja ya. Oke, siapa yang bisa bantu saya di sini? Yang bisa bantu saya siapa? Ada yang bisa bantu saya?
Dari si siapa yang bisa bantu saya di sini? Aprilia bisa bantu saya? Jangan saya nggak dengar lagi nih bicaranya nih. Oke, bisa bantu saya, Aprilia? Bisa Bapak, tapi di Oase saya belum ketemu materinya, Pak. Oh, Ini nggak ada ya? saya buka semua. Oh, waduh. Oke, jadi ingatkan saya ya, mungkin karena ada yang tidak saya sempat. Oke, gini aja, saya akan kirim ini materi ke grup aja dulu. Tolong info saya ya. Jadi kadang-kadang saya lupa gitu ya, karena mungkin lebih sering lupanya karena terlalu ini ya. Kadang-kadang ada. Oke, bentar dulu. Iya. Oke. Iya, saya berikan di ini ya. Coba lihat di grup ya. Di grup ada di situ. Siapa ini? Oke. Oke. Bisa lihat Aprilia? Bisa Bapak, saya Oh, buka sekarang materinya. iya, oke. Kamu share screen ya. Ya, ada di situ ini ya. Kamu bisa kopas tapi bisa ya kopasnya nggak apa-apa sih ya sementara gitu ya. Jadi yang dari mulai kode ini ya. Oh ya Pak, baik Pak. Nanti kita akan coba latihan soal tapi ini hanya mendemokan. Saya ingin melihat apakah ada permasalahan atau enggak gitu ya dari sini. Jadi lihat yang di sini materi distribusi beta tadi. Ya, kopas saja nggak apa-apa ya. Jadi saya tidak memberikan kodenya dulu. Jadi kalian lebih baik ya kopas dari sini bisa. Hilangkan ada ininya nanti prompt ini. Saya izin share screen nggih Pak. Saya mute, ternyata lupa. Ya, yang 6, apa itu tadi? Coba kamu bisa perbesar lagi nggak? Aprilia. Ya, oke. Yang 6 nanti hilang ini ya. Yang 6 tanda, ya. Kemudian kopas yang di samping kode while tadi ya. Ya, kopas. Ya, yang kopas yang nilai itu. Ya, oke. Oh, itu apa itu ya? Yang tanda plusnya bisa kamu hilangin karena itu pelengkap kode biasanya. Ya, itu. Ya. Oke. Ya. Ya, oke. Kemudian sama perintah histogramnya tadi ya.
kopas juga yang dari slide-nya itu. Sampai yang ini nggih, Pak. Yap, oke. Ya, itu aja. Ini ya, oke. Coba sekarang kamu oke, coba kamu ini run sekarang dari X iya. Sampai di situ. Oke, error in ya, oh, pasti ada yang ketinggalan kayaknya tadi. Plot mungkin ada yang ini. Kayaknya kamu kurang kopas ini sepertinya. Curve. Coba lihat dulu. Oh, oke, bentar. Ya, yang sebelumnya barangkali belum. Bentar, harusnya mau dia. Kayaknya curve-nya tadi ya, coba saya lihat dulu. Oh, sudah ya. Sudah, Pak, ada kurungnya kurang. Iya, nggak dikurung soalnya ya, jadi ini. Oke. Ya, jadi yang pertama ini kita melakukan simulasi terhadap ini tadi ya, yang beta tadi, beta 24 ya. Nanti saya perbaiki deh. Beta 24. Oke, jadi ini titik yang tadi ada ini. Kamu jalankan poinnya sudah. Oh, poinnya kurang kurung itu. Points, iya. Yang di sini kamu tambahkan kurung Aprilia, yang nggak usah di sana, yang ditanda di konsol R-nya yang sedang aktif, yang tanda merah itu. Konsul itu yang ya di situ kamu tambahin kurung, tutup, enter sekarang ya. Oke, berarti sudah ditambahkan ya, kamu lihat nggak titiknya di sana ya, kalian bisa lihat bersama ya. Jadi ini adalah tadi yang titik pada X sama dengan 0,25 menyebabkan grafik dari ini paling tinggi tadi ya. Oke, nah sekarang jalankan. Nah tadi kita sedikit melakukan orak-orak ya, melakukan apa namanya, matematikanya. Jadi kita cari nilai yang maksimum dan seterusnya. Nah sekarang kita sudah melakukan itu asumsinya. Sekarang kamu coba run ini yang tadi, yang while ini menyimulasikan itu. Ya pastinya run. Oke, sekarang buat histogramnya di bawah. Ya, histogram Y harusnya dulu. Kayaknya ketinggalan kayaknya ya, sebentar dulu. Oh, saya. Oh, oke. Di materi ininya kalian nggak ada kok di situ juga. Oke, coba gini aja. Ini yang kalau slide ini memang kan nggak kelihatan di sini. Oke, histogram, coba buat histogramnya dulu. Materi his, kamu ketik di sana his Y. His Y. Ya coba itu aja dulu, kan dulu. Ya, nah ini dia Y-nya. Oke. Ya seperti ini. Nah sekarang kita kecilin lagi. Ulang lagi his Y, coba his Y. Brick sama dengan Scott. Ya, brick sama dengan brick. Ya boleh di situ, di bawahnya juga boleh, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. His Y. Dalam setelah Y di dalam kurung itu, koma Y, koma bricks, ya bricks sama dengan Scott, tanda petik ya, sama dengan dulu petik 2. Ya masukkan Scott di situ, Scott. Ya. Bukan Scout, SCOTT. SCOTT. S-nya huruf besar ya. Scott. S-nya huruf besar. Enggak, S-nya saja.
Iya, oke. Sama dengan quotes, koma, probability sama dengan true. Probability, koma, probability sama dengan T. Coba T ya. Iya, T aja. Bukan true tuh. T kurung sekarang. Ya. Iya, kamu run yang itu, yang barusan kamu ketik, ya. Ya, itu dia. Sama seperti saya, cuma ya bin-nya itu lebih kecil ya. Nah, sekarang kamu tambahkan kurvanya sekarang. Kurva dari densitas yang kamu tadi simulasikan apa? Densitas curve, jadi tambahkan curve. Ya, mungkin kopas dari saya ada nggak di situ ya? Oh, saya mungkin di kode ininya yang ada. Oke. Atau kamu bisa pakai ini sih, ya curve. Ya mungkin ke kode R. Coba saya lihat dulu. Oke, curve. Ya, curve. Yang ini Enggak di Pak, bawahnya. atau bukan? Yang kamu, ya, yang ini yang 2 ya. Oke, 2 sebentar dulu, ini kamu mengerjakan yang mana ini? Yang beta tadi apa yang belakang yang berikutnya tadi? Kayaknya beda deh yang tadi ya. Coba saya lihat dulu. Kamu mengkopas yang mana tadi? Oh, ini yang beta ini, bukan Iya, yang jangan terakhir pakai saya ini. kopas, Pak. Maaf, Pak. Salah nanti, nggak nyambung nanti. Ya, curve-nya yang itu loh, yang apa namanya, yang 20 kali X kali 1 minus X pangkat 3 gitu ya. Oke, saya bantu kamu dengan ini ya di chat, lihat kodenya ya, di chat Webex. Chat Webex itu saya kopas kodenya. Nah, di situ ada ya, coba lihat di situ. Kamu kopas aja ke R-mu biar nggak mikir lagi. Oh ya, udah benar sih. Koma ininya setelah X pangkat 3 01 ya. Ya sudah oke. Kamu run lagi ulang, coba run lagi. Yang tadi histogram, jangan semua ya, itu dah. Sip. Run. Oke, lihat sekarang grafiknya. Ya, oke. Kurang lebih seperti itu. Coba kamu run lagi dari awal. Karena kamu tidak set sheet, jadi akan berbeda-beda. Coba kamu run dari kamu bisa komen, kasih hashtag di sana, histogram biar dieksekusi, histogram Y itu biar nggak dieksekusi. Iya, ya hashtag yang nggak sebelum his-nya, sebelum kode his, sebelum kata H, komen aja di sana tanda pagar ya. Yap. Oke, sekarang kamu run dari atas lagi. Sebelum kamu run, ini kamu geser dulu kode R yang ke kiri biar kita lihat perubahannya sebelah kanan ya. Sebelah kanan dari saya ini. Kamu R editornya kamu geser ke kiri dulu. Grafiknya biar kelihatan kan. Sip, itu dah maksud saya. Oke. Kamu run dari yang tadi Aprilia sampai yang tadi barusan sampai di curve yang tadi ya. Oke. Ya, jangan kebablasan ya. Sudah? Kamu run. Sudah run lagi, run sudah di run. Kok. Oke, lagi run lagi. Sudah langsung semuanya, Pak. Ya, coba run lagi. Nah, kalian akan melihat di sini, perhatikan di histogramnya di sebelah kanan ya. Coba run lagi, run lagi. Yang tadi, hal yang sama, run lagi ya. Ya, berbeda-beda kan? Tetapi dia masih masih mendekati kurva
grafik densitas teori. Jadi yang merah ini adalah teorinya, secara teoritis gitu loh ya. Jadi histogramnya kamu simulasikan menggunakan bilangan acak gitu. Oke. Jadi sudah benar berarti apa yang kita lakukan. Kalau nanti terbalik misalnya yang merah misalnya terbalik yang di ekornya yang kanan itu berada di kiri atau sebaliknya tidak nyambung gitu, yang jelas salah satu harus benar ya, yang teorinya benar, maka ini ya seperti ini akan berubah terus ya. Maka nanti kalau ada tugas yang gambarnya sama persis dibilang ini pasti salah, itu pasti ada salah satu yang original, yang satunya KW gitu ya. Yang satu ori, yang satu KW. Jadi gampang cara ngeceknya. Oke. Ya, seperti inilah kira-kira. Jadi kan dia berubah terus ya, apalagi di setiap komputer yang berbeda. Di punyamu aja berbeda, apalagi punya saya. Nah, tetapi kamu bisa membuat ini menjadi sama dengan set sheet ya. Sekarang coba kamu simulasikan lagi, coba kamu set sheet sekarang. Jadi naik ke atas, oke. Dengan kenaikan dan seterusnya, ya kamu set sheet di sana, set sheet, set titik SEED, set seed itu benih set titik SEED. Oke. Kamu bisa kode tanggal hari ini 11/16 gitu aja. 16/11 ya, sorry. 16/11 dalam kurung buka kurung 16/11. 16 November gitu ya. Ya, boleh kamu tambahkan 2021 kalau mau. Enggak apa-apa, enggak ada pengaruhnya ya. Oke. Nah, ya, oke kamu kurung. Sekarang kamu run ke bawah ya. Ke bawah sampai yang tadi ya. Run sekarang. Iya, oke. Ini adalah punyamu, spesifik pada punyamu nanti. Kalau misalnya nanti ada tugas atau ujian yang saya suruh kalian membuat set sheet, kalian tampilkan ini pada laporan dan atau jawaban seperti ini, maka saya akan mendapatkan hal yang sama persis seperti ini. Kalau kalian men-set sheet dan yang lebih penting sebenarnya R datanya gitu, karena R datanya mengandung ini data yang sudah disimpan oleh set sheet itu. Kalaupun saya menggunakan set sheet yang kodenya sama 16/11/2021 seperti ini, tidak akan hasilnya sama juga. Itu hanya nama dummy ya gitu. Oke. Nah, kalau kalian lepas set sheet-nya, kalau kamu lepas set sheet-nya akan berbeda ya, akan berbeda lagi gitu ya. Jangan run set sheet tanpa set sheet, di bawah set sheet langsung run dari ya yang itu kembali. Ya, nah, akan jadi ini ya. Tapi kalau kamu set sheet lagi baru kembali ke yang tadi, sama persis, tidak akan berubah gitu. Oke. Seperti itu ya. Ya, oke. Oke, itu kemudian untuk yang berikutnya bisa kamu coba lagi yang tadi yang hasil dari apa namanya, yang normal, absolut normal tadi ya, yang kupas yang berikutnya berarti ya kalau kamu mau melakukan itu. Oke, tapi sebelum itu apakah ada pertanyaan dari kamu sendiri, Aprilia? Ada yang nggak kamu ngerti nggak dengan setelah mencoba ini? Dari saya belum ada sepertinya, Pak. Oke, ya. Jadi mungkin akan ini sih memang ya. Jadi persoalannya nanti ini. Oke, coba kita lihat dulu. Oh. Ini saya stop sharing, Pak, atau Ya, bagaimana? boleh. Stop aja sharing udah. Stop sharing.
Ya, oke. Jadi itu tadi ya. Saya akan ini dulu lanjutkan. Oh, mungkin oke. Terima kasih Aprilia ya telah berbagi dengan kita semua ya. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa harusnya tidak ada masalah gitu ya. Oke, mungkin yang berikutnya saya ingin teman yang lain yang sharing, siapa yang bisa membantu saya lagi sekarang? Yang ada akses ini ya. Ada akses laptop mungkin. Fania bisa bantu saya, Fania? Baik, Pak. Iya, coba kamu demonstrasikan yang ini ya, yang metode kedua, yang di ini transformasi umum tadi. Kan saya mengatakan Z normal 01, ya. Lihat di materi di sana ya. Q kuadrat seperti apa gitu ya. Coba kamu share screen dulu ya. Saya harap nanti tidak semuanya pakai HP ya, itu kuliah berikutnya. Jadi saya bukan ini. Jadi ini hanyalah ini merupakan salah satu demonstrasi langsung ya, yang biasanya kalau dulu sebelum kita pandemi kita sering begini di lab ya. Jadi langsung demonstrasi biasa tahu di mana kesalahannya, di mana yang tidak bisa atau errornya di mana gitu ya. Jadi ada kejadian lucu dulu. Apa ya? Ada seseorang yang mendemokan sesuatu tapi PDF saya yang di screen sama dia di capture gitu. Yang lain pada kesulitan dia kok udah bisa, saya tanya, oh ternyata PDF saya yang di ini gitu. Oke, tapi itu tidak membantu sama sekali ya, jangan begitu. Oke, Fania, coba kita akan mencoba metode transformasi umum ya. Yang Q kuadrat ya, Pak? Iya, salah satu contohnya Q kuadrat dan juga ada ini ya, ada F juga ya. Mana aja boleh kamu ini kok untuk mengilustrasikan bahwa seandainya kita tahu ada pembangkit bilangan aja. Ini sebenarnya semua sudah ada di R ya, ada di R dan apa namanya beberapa paket lain itu bisa memuat metode untuk membuat bilangan acak yang kita inginkan. Tapi poinnya bukan di situ ya. Kita ingin membuat bilangan acak yang mungkin saja kita tidak tahu sebelumnya atau kita ingin melihat proses pada dasarnya gitu. Oke, coba di ini dulu kan ya. Ya, oke. Kamu mencoba yang normal ya. Apa namanya yang Q kuadrat. Baik, di situ ya. Ya, Langsung kamu di minta run, Pak? Kenapa? Langsung di run. Ya, oke, langsung di run. Oke, coba kamu run deh itu X ya, ya. Ya, ini adalah distribusi Q kuadrat ya. Jadi Q kuadrat akan berbentuk seperti ini. Kalau kamu run lagi seperti tadi, pasti hasilnya akan sedikit berbeda. Kurvanya tetap, tapi ininya beda. Coba kamu run lagi. Oh, baik. Iya, jadi ada sedikit perbedaan. Kemudian kamu bisa jadi poinnya di sini sekali lagi, kita memastikan bahwa kita bisa membagikan bilangan acak normal. Yang di sini perintahnya R norm 1000 ini ya. Kalau tadi kita belajar bagaimana membagikan bilangan acak normal misalnya, tapi di sini kita sudah dianggap tahu. Nah, mungkin yang menarik adalah ini yang box Muller untuk transformasi bilangan normal sendiri ya. Coba kamu lihat yang di sana, yang contoh distribusi normal baku itu. Codingnya ada di belakangnya. Yang normal baku, normal 01. Bukan setelah distribusi F. Oh. Yang box Muller. Oh, normal ya. baku. Oh ya. Iya, normal baku. Langsung saya run ya, Pak? Ya, langsung di run. Iya, seperti itu. Kamu run lagi coba. Iya. Jadi setiap akan di run pasti akan ada perbedaan ya, kecuali seperti tadi kita set seed ya. Kalau kita set seed maka akan hasilnya sama. Oke. Jadi nanti sekali lagi ya biasanya tugas 2 itu tugas kelompok nanti, tapi nggak tahu gimana. Ya, kan seperti ini barangkali ada set seed, kita run sama-sama demo ya melalui ini. Oke, jadi itu sudah
Ya, ya, saya rasa tidak masalah kalian hanya memang kopas karena belum ada ini ya, belum ada tantangannya. Oke. Kira-kira ada pertanyaan nggak dari kamu, Fania? Tidak, Pak. Berarti Oke. cuman perlu di set sheet aja, Pak, ya, biar nggak berubah. Ya, Install nanti juga. kan unik ke itu juga nanti jadi penanda ke setiap orang nanti. Atau kalau misalnya ada tugas membuat gini ya, atau setiap kelompok akan beda. Jadi ya seperti ini. Jadi kalau kita, jadi tujuannya set sheet itu kalau kita ingin melihat bahwa ini seperti ini saya bisa membuat ini, nanti kamu bisa menjadi yang sama dengan sama persis gitu ya. Sheet-nya sama soalnya gitu. Sudah diberi kode gitu. Jadi gunakan yang ini gitu maksudnya. Oke, iya gitu kemudian saya rasa itu belum jadi mungkin jadi nggak jadi ini ya mungkin ya belum jadi tar dulu. Oke. Ya, terima kasih Fania. Saya akan lanjut dulu sebentar ya. Jadi saya rasa demonstrasi tidak masalah, tapi mungkin nanti contohnya seperti apa ya. Itu Baik, mungkin Pak. perlu. Saya izin stop sharing Oke. ya, Pak. Oke. Yap, makasih ya. Baik, saya akan lanjutkan lagi dikit aja. Mungkin tidak akan sampai ini ya. Tidak akan sampai 7.30 ya. Mungkin sebentar aja. Kasihan juga karena sudah nggak fokus. Mungkin sudah kemana-mana nih. Udah lapar ada yang ini. Oke, saya akan lanjut lagi dikit. Ya, jadi kalau kita kembangkan untuk yang multivariat, ya kalian belajar ini mungkin dalam analisis propaganda, distribusi normal multivariat. Kalau X ada X1 sampai dengan XD, distribusi normal multivariat, ya dengan min, mu, dan vektor varian atau matriks varian kovarian sigma, bisa kita nyatakan densitasnya seperti ini. Fx sama dengan ini, 2pi pangkat D per 2 kali determinan dari matriks sigma, akar dari determinan matriks sigma, kemudian E pangkat ini. Ini adalah generalisasi dari distribusi normal untuk kasus multivariat, kan gitu. Nah, kalau yang kita bisa simulasikan adalah normal multivariat sampai dengan bivariat dan trivariat yang bisa kita lihat yang bisa kita visualisasikan gitu ya. Untuk yang lebih dari itu agak sulit ya, sangat sulit bagi kita untuk melihat secara visual gitu. Jadi matriks varian kovarian seperti ini, seperti yang kalian sudah tahu. Jadi sepanjang diagonal utama itu adalah variansnya, di atasnya adalah covariance ya, covariance. Di bawahnya juga sama covariance. Sigma pangkat minus 1 itu adalah inverse atau balikan, jadi jangan ini dibagi ya. Jadi analogi seper dari matriks itu adalah inverse ya. Jadi jangan dibagi masing-masing, itu bukan begitu. Oke. Dan kita tahu bahwa pada beberapa ini ya, pada beberapa sifat ya. Jadi kalau Z itu normal multivariat dengan min, mu, dan matriks varian kovarian sigma, dimensinya D gitu ya, D dimensi, maka CZ plus D itu juga akan berdistribusi normal, jadi tinggal dikalikan CZ minnya adalah normal, C kali mu plus B ini, dan matriks varians kovariansnya menjadi C kali sigma kali C transpose. Nah, apabila sekarang Z-nya normal multivariat dengan min 0, min vektor 0 dan varian kovarians I, maka CZ plus B akan menjadi ini. ND kali B normal dengan normal multivariat dengan D dimensi dengan min B. Karena apa? Kenapa minnya B? Karena minnya ini 0 ya. Kemudian varian kovarians matriksnya karena I, kalau tadi sigma secara umum, kalau sekarang menjadi I berarti akan terserap oleh C dan CI. Jadi matriks kali identitas akan menjadi matriks itu sendiri kan gitu pada dasarnya. Jadi C kali C transpose akan hilang I-nya menjadi C kali C transpose saja. Nah, apabila kita bisa faktorkan sedemikian hingga sigma sama dengan C kali C transpose untuk sebarang matriks C, maka C kali Z plus mu sama dengan normal dengan dimensi D dengan min vektor mu dan varian matriks sigma. Oke. Ini beberapa sifat yang bisa ini
kita manfaatkan untuk mengetahui sifat bilangan pembangkit bilangan acak untuk normal multivariat. Ini saya tidak ini dulu, nanti mungkin silakan dibaca dulu. Ya, sifat-sifatnya ini matriks. Ini hanya matriks dan menggunakan aljabar matriks. Untuk pembagian bilangan acak ini kita perlu pada waktu kita komputasi matriks kita membicarakan dekomposisi eigen, ada fungsi eigen yang kita bisa gunakan, kemudian ada faktorisasi Cholesky, kita bisa menggunakan fungsi CHOL, atau fungsi dekomposisi nilai singular yang kita gunakan fungsinya SVD. Ya. Transformasi ini dilakukan untuk matriks data dan transformasi pada keseluruhan sampel. Misalnya untuk set sama dengan set IJ, matriks dimensi n kali D, dan dengan set IJ adalah matriks yang IID normal 01. Jadi X sama dengan ini, Z Q plus J kali mu T, dengan Q transpose kali Q sama dengan sigma, dan J adalah vektor kolom bernilai 1. Ya. Ini algoritma untuk membagikan bilangan acak multivariat. Bagikan matriks berdimensi n kali D yang isinya n kali D variat acak normal 01, hitung faktorisasi sigma sama dengan Q transpose kali Q, terapkan transformasi ini, dan C sama dengan Z Q plus J kali mu transpose, matriks n kali D dengan masing-masing baris X adalah variat acak dari normal dengan dimensi D dengan min mu dan varian sigma, jadi varian kovarian sigma. Ada cara lain, metode dekomposisi spektral dengan mendekomposisi sigma menjadi P kali lambda pangkat setengah kali P pangkat minus 1. Ya. Jadi dekomposisi eigen, dan di sini lambda menyatakan matriks diagonal. Kalau kalian ingat komputasi matriks kita bicarakan ini, jadi matriks diagonal dengan eigen nilai atau eigen nilai dari sigma, dan P adalah matriks yang kolomnya adalah eigen vektor dari sigma yang bersesuaian dengan eigen nilai pada lambda. Oke, ini mungkin saya singgung sekilas dulu ya. Jadi misalkan kita ingin membagikan bilangan acak bilangan normal bivariat dengan nilai tengah 0, jadi minnya 0, dan varians kovarians matriks seperti ini. Sigma sama dengan ini variansnya 1 dan kovariansnya 0,8 ya. Jadi normal bivariat. Jadi ini adalah penggunaan dari dekomposisi spektral, metode dekomposisi spektral seperti ini. Ingat, tidak kalian ketik ya, karena ini di konsol langsung, jadi langsung ini RMV titik eigen, bisa diganti dengan tanda sama dengan atau panah ke kiri, ya boleh, sama saja. Function NMU, jadi N nanti akan berisi banyaknya yang bilangan acak dibandingkan, mu itu adalah minnya, vektor seperti ini nanti, vektor nilainya 00 kalau bivariat, sigma matriks varian kovarian. Jadi ini untuk membuat matriks, dan cara membuat matriks kita sudah pelajari pada metode komputasi matriks ya. C 108 081 akan membentuk matriks seperti ini, 1008 gitu. Jadi dalam R kalau kita menggunakan by row sama dengan asumsinya true akan menjadi seperti ini. N row sama dengan 2, N cos sama 2, jadi 2 kali 2 sebanyak 1000 X RNV eigen mu. Nah di R sudah ada fungsi, tapi ini fungsi yang dibuat secara manual menggunakan dekomposisi tadi ya. Oke, silakan kalian baca dulu nanti ini, jadi biar nggak terlalu banyak ya. Saya pikir jam segini sudah nggak efektif ya. Plot pencar dan kontur plot kalian bisa coba dulu nanti ini ya. Mungkin pada pertemuan berikutnya kita akan bahas lagi. Jadi library mass kalian perlu ini sudah ada dalam bawaan R, nanti menggunakan fungsi ini KDE 2D, kernel density estimator untuk 2 dimensi X dan X1 dan X2, image bivariat normal KDE, BIV normal KDE, dan kontur. Jadi akan menghasilkan ini untuk scatter plot, nanti ini akan membuat image seperti ini konturnya akan dibuat. Jadi kalau konturnya elips, maka apa yang kita lakukan sudah benar. Jadi itu adalah kontur dari normal bivariat. Nah kalau trivariat juga sama sebenarnya, ya seperti ini. Cuma lebih jadi 3 dimensi gitu ya, normal dengan ini tengah 0 dan varian kovarian matriks seperti ini. Ingat syaratnya ini adalah matriksnya adalah positif definite sigma ya. Oke, caranya sama, RMV eigen. Karena tadi kita sudah buat fungsinya, sigmanya dibuat sesuai dengan ini. Kalian perlu nanti install library RGL dan plot 3D. Nanti ada plot 3D ini. Oke, nah kalian coba dulu, nanti kita bahas minggu depan lagi ya. Saya sarankan install dulu, jangan nanti tunggu pada saat tugas baru install itu ya. Jadi berabe nanti kalau library-nya tidak ada, nggak ada waktu untuk ini nanti ya. Jadi biar pengalaman dari kemarin ya.
Nanti ini bisa kita putar-putar ya, ada 3 dimensi, jadi kita bisa putar bawa ke atas ke bawah gitu ya, jadi ya sedikit bermain-main. Ya nanti baru kita lihat lagi. Jadi saya rasa ini kita bahas minggu depan. Jadi ini contoh nanti kalau ada data bagaimana kita membangkitkan bilangan acak dari data. Jadi ini data yang dipakai dalam machine learning banyak ya, plot data iris ya, iris gitu, bunga sih sebenarnya. Baik, saya pikir ini nanti kita sampaikan ini minggu depan, hanya memberikan highlight saja dulu, mungkin sama latihan nanti ya, minggu depan ada soal, untuk ini kita kerjakan sama-sama ya di kelas. Oke, jadi saya harap demonstrasi itu tujuannya bukan untuk apa-apa, tapi untuk melihat seberapa jauh masalah yang ini, karena kita online ini agak sulit memang ya. Baik, saya rasa cukup sekian, saya tidak akan lanjut sampai ini ya. Terima kasih kalian masih mau ini dengan saya, karena waktu juga tadi saya, saya entek juga agak ini tadi, sampai sore tadi. Ya, oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi. Kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di grup WA atau japri saya ya, atau DM saya. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Makasih Bapak.